Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang masih mengasihi kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh melalui malam yang gelap sampai pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Tuhan, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, di akhir pekan, hari Sabtu, dan di awal bulan yang baru, bulan Februari, tanggal 1 tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-84, ayatnya yang ke-5. Saya membacakannya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Di bahasa Batak dikatakan mertuama akan namangingani bagasmu, saihodo pujion nasida. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, apakah Anda pernah merindukan seseorang? Banyak orang yang mungkin bisa kita rindukan. Kita merindukan orang tua kita, kita merindukan anak-anak kita yang jauh dari kita, kita merindukan keluarga kita, dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang dapat kita rindukan di dalam kehidupan kita. Dan tahukah kita bahwa obat yang mujarab untuk mengatasi rasa rindu itu adalah bertemu atau berjumpa. Alangkah bahagianya Bapak Ibu bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita rindukan. Jadi ketika kita telah merindukan orang, lalu kita berjumpa dan bertemu secara langsung, kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita mungkin dapat menghabiskan waktu kita bersama dengan orang yang kita rindukan. Saudara-saudari, pemazmur juga menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan bisa tinggal di rumah Tuhan. Kerinduan itu semakin dipertegasnya melalui suatu perbandingan bahwa satu hari berada di rumah Tuhan itu jauh lebih baik, itu jauh lebih indah, itu jauh lebih sempurna daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan bukan hanya manusia saja, burung pipit pun rindu dan memilih hidup untuk dekat di mezbahnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, merindukan rumah Tuhan itu sama saja artinya kita merindukan Tuhan. Ya, itu sama saja artinya bahwa kita juga merindukan Tuhan. Karena pengertian rumah itu mengacu kepada kehadiratnya Tuhan. Maka hanya dalam rumah Tuhanlah umat kita bisa menumpahkan segala kerinduannya, segala kerinduan kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus merindukan Tuhan? Tentu karena kasih dan kebaikannya Tuhan. Karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikannya itu menerangi kehidupan kita. Kasih dan kebaikannya Tuhan itu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kasih dan kebaikannya itu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita.
dan kasih kebaikan Tuhan itu menjadi perisai yang dapat melindungi kita dari segala tantangan, ancaman dunia ini. Saudara-saudari, kerinduan yang disampaikan pemazmur ini adalah ekspresi cintanya kepada Tuhan. Nah, itu adalah ekspresi cintanya kepada Tuhan. Tentu jika tidak ada cinta, maka tidak akan mungkin ada rasa rindu. Nah, jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara-saudari, pasti rasa rindu kepada Tuhan dan rasa rindu kepada rumah Tuhan itu juga ada. Kerinduan yang mendalam kepada Tuhan itu akan mendorong setiap umat, akan mendorong setiap orang untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat tadi bahwa kesaksian pemazmur hari ini berkata kepada kita, berbicara kepada kita bahwa orang-orang yang diam di rumah Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diam di rumah Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Tidakkah kita merasa bahagia jika kita berdiam dan tinggal di rumah Tuhan? Walaupun terkadang waktu kita sangat banyak kita korbankan. Baik itu mengorbankan waktu dengan keluarga, mengorbankan waktu dengan anak-anak, mengorbankan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi kita merasa bahagia kalau kita bisa tinggal lama dan melayani Tuhan. Karena kebersamaan dengan rekan-rekan sepelayanan kita di rumah Tuhan itu bisa membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, tinggal di rumah Tuhan yang ada di dunia ini saja itu dapat membuat kita bahagia. Itu dapat membuat kita sukacita. Itu dapat membawa damai sejahtera bagi kita. Apalagi lah tinggal di rumah Tuhan di surga. Maka dari itu kiranya kita selalu mencintai rumah Tuhan dan merindukan Tuhan, kehadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayat 6. Dia mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari. Kiranya kita adalah orang-orang yang merindukan, mencintai kehadirat Tuhan dan selalu ingin diam di dalam rumah Tuhan. Jika rumah Tuhan yang ada di bumi ini itu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita, apalagilah rumah Tuhan yang ada di surga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun aktivitas kita di akhir pekan ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita dan melindungi kita. Apapun yang harus kita kerjakan sepanjang satu hari ini, kerjakanlah di dalam kasih setia Tuhan. Dan tetaplah merindukan kehadirat Tuhan, mencintai Tuhan, dan diam di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali agar kami memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur yang selalu merindukan, mencintai kehadirat Tuhan. Biarlah kami juga semuanya orang-orang yang mencintai Tuhan, yang merindukan kehadirat Tuhan. Kami merasa berbahagia, kami merasa bersukacita, kami merasakan damai sejahtera jika kami berada diam di dalam rumah Tuhan. Maka dari itu Bapa, teguhkan iman kami, berkati kami. Jika begitu banyak pelayanan yang harus kami kerjakan, kami lakukan di rumah Tuhan, biarlah itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kendati pun terkadang waktu kami tersisa, bahkan tidak ada waktu untuk keluarga, tetapi waktu kami melayani Tuhan itu lebih membawa sukacita bagi kami. Ajar kami semuanya, ingatkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin selama ini merasa malas untuk datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka juga memiliki perasaan rindu yang sama seperti kerinduan pemazmur. Biar kami merasa bersukacita di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, kiranya damai sejahtera daripada Tuhanlah yang selalu melingkupi dan menyertai kehidupan mereka. Kami akhiri 1 minggu ini di dalam penyertaan dan kasih serta damai sejahtera daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya pada hari-hari berikutnya Tuhan yang sama juga yang akan menyertai dan memberkati kami. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.